Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Inayah, khususnya para pengurus dan juga khusus para guru-guru, para asatizah, para hujjaj, dan juga tokoh masyarakat serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam hari ini, ya, malam Senin, sebagaimana biasa kita sempatkan diri kita untuk hadir berkumpul kembali guna mengikuti pengajian. Semoga pengajian yang kita hadiri sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas syahidin. Malam hari ini giliran kita membahas ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, Suratul Baqarah ayat 96. Ya. Hadirin, penjelasan yang lalu itu menjelaskan tentang Bani Israel. Lagi-lagi Bani Israel, ya. Jadi memang Bani Israel ini banyak dimuat di dalam Suratul Baqarah. Namanya aja surah Sampi, emang sesuai dengan cerita yang ada pada Bani Israel yang dulu telah kita ceritakan. Ada keanehan-keanehan dari orang-orang Israel. Di antaranya mereka mengatakan negeri akhirat khusus buat mereka. Maksudnya sorga begitu. Jadi sorga itu nanti yang memasuki hanya orang-orang Israel doang. Ya, karena orang Israel itu bangsa mulia katanya. Allah mengutus para nabi-nabi banyak sekali kepada mereka. Maka mereka patut nanti yang menguasai sorga. Jadi sorga khusus buat mereka. Kemudian Allah balikin, kalau emang sorga buat lu khusus, udah aja ngarep-ngarep mati begitu. Soalnya kan orang gak bisa masuk sorga selama dia masih hidup. Tapi katanya yang ngarep mati jarang, gak ada kali. Justru kebalikannya, ini yang mau dibahas nih. Kebalikannya tuh orang Israel adalah orang yang paling tamak, paling rakus dengan kehidupan. Ya, itu diterangkan oleh Allah. Allah yang menerangkan tentang Bani Israel karena dia yang tahu watak Bani Israel. Dialah yang menciptakan orang Israel. Dia pula yang banyak tahu tentang orang Israel. Kalau kita ingin tahu orang Israel dengan benar, ya nggak ada jalan lain kecuali memahami Al-Quran yang membahas tentang mereka. Ini diantaranya nih, orang Israel paling tomak dengan kehidupan. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, sungguh kamu, ya ini Nabi Muhammad, para sahabat dan semua umat Islam, ya sungguh betul-betul mendapatkan mereka, mendapatkan orang-orang Israel, ya, akan mendapati mereka manusia yang paling loba, manusia yang paling loba, paling rakus, ya, kepada kehidupan di dunia. Dan ini nyata memang. Bangkir-bangkir yang pernah saya katakan itu kebanyakan para bangkir orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang Bani Israel yang pernah saya katakan kalimat Yahudi bisa jadi diambil dari kalimat Yahuda. Yahuda salah satu putra dari Nabi Yakub, ya, salah satu suku dari orang Israel. Kan suku orang Israel sebanyak 12. Cuman tuh yang 11 nggak nongol, yang kelihatan itu Yahuda, sehingga semua orang Israel ya disebut Yahudi aja udah. Emang mereka yang memberi nama itu Yahudi, termasuk agama yang mereka anut, mereka mengatakan agama Yahudi. Termasuk Nabi Musa, mereka mengatakan Nabi Musa Yahudi.
Maksudnya agamanya Yahudi, padahal Nabi Musa agamanya Islam, begitu. Ya, itulah kesalahan dari orang-orang Israel. Di sini Allah beberin katanya, wahai umat Islam, kamu akan mendapatkan orang yang paling rakus dengan kehidupan. Itulah orang Yahudi. Ya. Itulah orang Yahudi. Maka saya bilang tuh di Amerika itu ekonomi mereka yang kuasain. Bankir-bankir itu pemilik bank, konglomerat itu mereka. Karena mereka nggak segan-segan berbuat apa saja. Yang penting fulus, duit begitu. Ya. Itu mereka. Nah, ini disebut, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Ya. Kalau orang musyrik kafir Mekah nggak begitu loba, ya biasa aja lah. Ya, karena mereka kan nggak percaya dengan hari kiamat, mereka nggak percaya dengan hari pembalasan. Kalau mati ya sudahlah. Ya, jadi mereka nggak begitu loba dengan dunia. Kalau orang Yahudi percaya sama hari pembalasan, dan mereka katanya tuh mengetahui bahwa mereka itu nanti masuk neraka, begitu. Maka pumpung di dunia, dia ingin seloba-lobanya, serakus-rakusnya, begitu. Ya. Maka dikatakan orang-orang Yahudi lebih rakus dari orang musyrik. Kudunya kan secara akal yang loba orang musyrik, begitu. Tapi kenyataannya tidak. Malah orang Yahudi yang sangat rakus dengan kehidupan, karena katanya mereka yakin tuh bahwa mereka kalau mati neraka, begitu. Karena udah banyak kesalahan yang mereka perbuat. Ya. Dan ini menunjukkan mereka itu pakai aji mumpung di dunia. Ya. Maka dia hidup serakus-rakusnya. Yang penting kata Al-Quran demikian, dan ini memang nyata. Ya. Kemudian masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Hampir begitu, saking lobanya dengan kehidupan. Ya, ini kata-kata 1000 tahun sih katanya bukan 1000 tahun pas. Artinya kalau perlu lebih dari itu. Ini angka yang menunjukkan banyak. Orang Arab kalau bilang banyak tuh 1000 begitu. Kalau sejuta 1000 nggak ada istilah sejuta dalam orang Arab begitu. Ya. Jadi kata-kata 1000 ini menunjukkan angka banyak. Jadi orang-orang Yahudi pengen tuh dikasih umur angka yang banyak, umur yang panjang. Karena mereka takut mati. Ya, itu disebut. Ya, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya, masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Gitu. Allah balikin di sini, anggaplah umurnya 1000 tahun. Emang gara-gara 1000 tahun jadi terhindar dari neraka? Ya percuma. Kalau kafir, boro-boro 1000, 2000, sejuta tahun umurnya. Kalau kafir terus, nggak pernah menyelamatkan dari neraka. Ya. Karena mereka takut dengan neraka, karena tangan mereka belepotan darah, begitu kasarnya. Ya. Jadi mereka pengen umur panjang, tujuannya supaya menghindar dari akhirat, berarti menghindar dari neraka. Ya Allah balikin, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Ya. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Tidaklah umur panjang itu membuat mereka terhindar dari siksa, nggak ada itu. Yang menghindarkan orang dari siksa neraka beriman walaupun umurnya pendek. Syukur-syukur umurnya panjang gitu. Anggaplah umurnya pendek 30, 35 meninggal. Tapi kalau dia beriman dan orangnya baik, langsung masuk surga. Begitu. Nah orang Yahudi kafir dengan kitab Nabi Musa, mereka kafir karena enggak menjalani kitab Nabi Musa. Menyuruh yang namanya Taurat, menyuruh nanti kalau datang Nabi terakhir berimanlah kamu dengan Nabi terakhir yang namanya Muhammad SAW. Mereka enggak jalanin. Jadi mereka tuh bukan beragama Nabi Musa. Pantas juga sih disebut Yahudi. Karena Yahudi itu bukan agama Samawi, bukan agama yang benar.
bukan agama benar. Yahudi itu agama yang mereka ciptakan lah, ya, mungkin dengan tambahan-tambahan dari ajaran Nabi Musa, ya, oplos sini oplos sono begitu. Ajaran Nabi Musa ajaran Islam, ajaran tauhid, ajaran benar. Nggak ada tuh ngajarin membunuh, berbuat jahat tuh agama Islam. Ya. Jadi tidak mungkin umur panjang itu bisa menjauhkan orang dari siksa. Ya, yang bisa menjauhkan kalau mereka orang Yahudi masuk Islam, bisa menjauhkan dari siksa walaupun pendek umurnya begitu. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Walaupun mereka banyak berbuat jahat sampai sekarang, Allah Maha tahu. Pengertian Allah tahu, bukan sekedar tahu, Allah akan balas begitu. Cuman kan balasan bukan di dunia masalahnya. Nggak ada balasan di dunia, balasan nanti di akhirat, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau balasan dunia orang semua benar. Anggap habis berzina pakai celana kedodoran. Pakai celana lagi kedodoran. Nggak bisa pakai celana, pakai kain kedodoran. Orang berhenti dah berzina, gogah berzina, serem. Kedodoran terus katanya. Anggap habis nakal langsung benjol kepalanya. Ya nggak ada yang nakal. Ya, jadi itu hukuman nanti di akhirat. Ya, juga balasan pahala juga di akhirat. Maka di sini Allah cukup dengan mengatakan wallahu basirum bima ya'malun tuh. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, artinya Allah tahu nanti otomatis akan dihukum. Kan untuk menghukum itu kan harus kita tahu begitu. Dia berbuat benar apa kagak? Masih menghukum-hukum aja. Tahu dulu. Ya, kayak hakim menentukan dia salah, dia tidak setelah mengetahui. Ya. Nah, begitulah kata-kata Allah itu Maha mengetahui, bukan sekedar tahu doang begitu. Oh tidak, di situ ada penjelasan Allah akan menghukum dengan hukuman yang seadil-adilnya. Kemudian saudara-saudara, ini ayat nih 97 cerita ini katanya ada orang Yahudi namanya Ibnu Suriyah nanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, itu yang bawa wahyu siapa itu kepada Nabi engkau Muhammad? Kata Umar, Jibril. Wah kalau Jibril gogadah katanya beriman, karena Jibril pernah dulu tukang menurunkan siksaan katanya. Coba yang turun kepada Nabi Muhammad pembawa wahyu Mikail. Mikail kan yang nurunin hujan, yang menyebarkan rezeki. Itu gue mau tuh beriman. Tapi kalau Jibril yang turun bawa ayat, gogah, ini semprul semua ini orang. Mau ngatur Tuhan, Tuhan mau diatur. Allah mau menurunin siapa kek? Pembawa wahyu. Ini Yahudi mah ngaco banget. Ya. Maka ketika dibilang dia musuhin Jibril, Allah balikin. Lu musuhin Jibril, musuhin Allah. Dan musuhin semua malaikat. Habis semua, ditebang omongannya. Ini dia. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Katakanlah, ini Allah suruh lawan begitu. Nabi Muhammad ini Allah ajarin berdebat. Nih lawan nih begini nih omongannya nih. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Jadi Jibril turun dengan perintah Allah. Ya. Jadi siapapun yang Allah perintahkan ya patuh. Dan gak ada tuh manusia mengatur Tuhan, gak ada. Justru Tuhan mengatur manusia. Wah ini Bani Israel pengen ngatur Tuhan. Ya. Termasuk itu kan Allah sudah mengatur bahwa Nabi terakhir jatuh ke tangan orang Arab. Dibilang gogadah. Padahal dulu diiniin ya. Artinya disebut-sebut dalam peperangan. Ketika perang sama orang Arab di Madinah, orang Israel nyebut-nyebut tuh, ya Tuhan berikanlah kami kemenangan dengan nabimu yang terakhir begitu. Datang nabi terakhir ditinggal. Kenapa? Orang Arab gogadah begitu. Dia pengen ngatur Tuhan lagi. Kacau semua itu. Jadi di sini katakanlah
Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, itu Jibril turun kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah. Ya, berarti lu musuhin Allah itu. Berani banget. Ya, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Kemudian ini Al-Quran yang Allah turunkan dengan diturunkan oleh Jibril dengan izin Allah. Ini Al-Quran membenarkan apa? Yaitu kitab-kitab yang sebelumnya. Membenarkan. Dalam tafsir dikatakan muwafiqon. Jadi itu Al-Quran sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya. Kok sesuai? Karena Al-Quran sama kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Suhuf, sumbernya dari Allah. Kalau sumbernya dari Allah, sumbernya sama, berarti saudara-saudara persamaannya banyak sekali. Khususnya tentang Tuhan. Nggak ada perbedaan tentang Tuhan. Tuhan adanya nggak ada mulainya, nggak ada akhirnya. Terus semuanya itu yang sifat-sifat Allah. Semua kitab-kitab begitu. Ya, bahkan syariat-syariat, sholat, puasa, zakat, haji, semua ada di syariat-syariat para nabi-nabi. Paling yang beda perinciannya dikit-dikit. Jadi Al-Quran di sini diartiin ya dalam bahasa Al-Qurannya musaddiqal lima baina yadayhi. Ya, Al-Quran ini ada persesuaian dengan kitab yang sebelumnya. Dalam terjemah diartiin kitab Al-Quran membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk. Ini Al-Quran menjadi petunjuk. Kan tadi kan orang Yahudi benci sama Jibril, diogahlah beriman dengan Nabi Muhammad. Berarti kan dia mencela Al-Quran. Nah Allah balikin, Quran itu adalah sesuai dengan kitab-kitab Taurat dan kitab yang lain. Dan Al-Quran itu sebagai hudan, memberi petunjuk, nunjukin. Kata Al-Quran, nih yang benar cara ini, itu yang salah. Itu Al-Quran nerangin tentang tauhid, tentang hukum. Berzina nih haram nih, nggak boleh. Kalau nikah ini yang benar. Begitu. Al-Quran terangin, itu namanya petunjuk, nunjukin. Ya. Jadi ada petunjuk dari Al-Quran, ada petunjuk dari Allah. Gitu. Ya, hampir samalah. Petunjuk dari Allah, Allah nunjukin melalui Al-Quran. Ada petunjuk dalam arti taufik. Itu lain lagi ya, yang sering saya bilang kalau petunjuk semuanya bisa memberi petunjuk. Ente bisa nunjukin sama kawan, yuk ada pengajian ente bisa nunjukin, Al-Quran nunjukin, Nabi Muhammad nunjukin, sudahan Allah. Tapi kalau taufik ini lain dah, ini milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan bantuan ya. Jadi itu dia hidayah khusus. Taufik itu hidayah khusus. Setelah orang mau ngikutin hidayah petunjuk umum dari Allah, Allah kasih itu taufik. Biar dia lebih semangat lagi melaksanakan ibadah. Biar dia bisa menjauh dengan mudah yang dilarang. Allah berikan pertolongan. Allah berikan bantuan. Itu namanya taufik ya. Nah Al-Quran petunjuk. Ya, hudan begitu. Jadi Al-Quran ini sesuai dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Juga Al-Quran serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran ini di dalamnya ada berita-berita yang memberitakan tentang orang yang beriman nanti mendapat ampunan. Orang yang beriman mendapat sorga. Orang yang beriman mendapat kenikmatan. Itu kabar gembira semua itu. Dalam Quran ada itu semuanya. Biar yang beriman makin mantap. Begitu, makin kokoh imannya, biar nggak ragu-ragu begitu. Itulah saudara-saudara, jadi jawaban Allah terhadap perkataan salah seorang Yahudi namanya Ibnu Suriyah. Dia menanya kepada Umar bin Khattab, siapa yang bawa wahyu? Kata Umar, Jibril. Gogadah beriman nama Jibril. Ya, gogah beriman kepada Al-Quran, karena Quran yang bawa si Jibril. Jibril musuh kami. Memang Jibril dulu tuh pernah Allah tugaskan menghancurkan umat-umat yang kafir ya, umat Nabi Lut begitu, dibalik tanahnya ditublekin, dihancurkan dan dibinasakan. Itu Jibril itu punya kerjaan ya nggak apa-apa, emang perintah Allah begitu. Kemudian ayat selanjutnya juga sebagai ya, jawaban dari orang Yahudi yang mengatakan dia musuh sama Jibril. Ayatnya 98. Man
man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, maksudnya yang menjadi musuh Allah, yang menjadi malaikat-malaikatnya, kemudian rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Maksudnya ini yang memusuhi Jibril kafir, begitu. Yang memusuhi Jibril kafir. Kesimpulannya orang Yahudi walaupun dia mengaku-ngaku iman kepada Taurat, iman kepada Nabi Musa, kafir. Ya. Semestinya mereka pindah ke agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang menjadi musuh Allah, ya, man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, kemudian wa malaikati, musuh kepada malaikat-malaikatnya, itu udah disebut Jibril itu, tapi disebut lagi Jibril secara khusus tuh. Wa rusulihi wa Jibril itu. Dan musuh kepada rasul-rasulnya terus disebut musuh kepada Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Mengisyaratkan orang Yahudi kafir dan juga sekaligus menunjukkan Allah musuh kepada orang-orang Yahudi. Ya. Tapi Allah kan maha bijaksana, halim. Bukan berarti Allah musuh orang-orang kafir. Orang kafir jangan dikasih rezeki, mati aja udah mampus begitu. Agak saudara-saudara ya, enggak juga ya. Nanti di akhirat musuh tuh. Di dunia Allah masih berikan kenikmatan. Ya, walaupun Allah enggak redho sama mereka. Baik, selanjutnya ya, ayat 99. Karena tadi memang cerita Al-Quran yang bawa Jibril dimusuhin, nah itulah diceritakanlah Al-Quran ya. Nah ini ayatnya nih 99. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, ini Nabi Muhammad. Tadi kan orang Yahudi nggak ngakuin Al-Quran karena yang bawa Al-Quran musuh mereka. Jadi Quran bukan kitab bagi mereka tuh dah. Yang bawa Jibril musuh katanya. Berarti Al-Quran bukan kitab dari Allah ini, bukan wahyu. Itu anggapan mereka. Nah Allah tetapkan di sini emang benar bahwa ayat Al-Quran ini Allah yang turunkan. Walaupun mereka menyangkal, ya pasti kalau argumen diadu antara argumen mereka dengan argumen Allah, yang menang ya argumen Allah, begitu. Tadi kan mereka mengatakan Al-Quran itu mereka enggak percaya karena yang bawa Jibril musuh mereka. Di sini Allah nyatakan kebalikannya nih, walaqad anzalna, dan sungguhnya kami, kata-kata kami itu Allah, kami yang nurunin, begitu. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Jadi Al-Quran ini cukup jelas begitu. Cuman ya memang ada ayat yang jelas, ada ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu enggak banyak dan tidak berkenaan dengan hukum-hukum. Kalau berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan tauhid, jelas semua itu. Berkenaan dengan tauhid seperti qul huwallahu ahad itu jelas sekali. Allah itu esa dan seterusnya. Lam yalid walam yulad dan seterusnya. Itu jelas sekali. Tentang hukum-hukum jelas sekali. Ini haram, itu halal, begitu. Ya, emang ada ayat mutasyabihat seperti alif lam mim. Ya susah ngartiinnya sudah. Ya, maka dibilang Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu dah artinya. Yang penting Al-Quran itu jelas. Memang kadang-kadang nih bagi kita susah ini. Saya ada yang tanya dulu, Pak Ustadz, kan Al-Quran petunjuk ya. Kok kenapa susah banget sih dipelajarin? Ini jawabannya susah juga ini. Ya. Quran kan petunjuk buat kita. Kok kenapa ya kita pelajarin susah banget katanya? Emang benar Quran susah. Kalau nggak pakai tafsir susah paham ya para hadirin. Susah begitu. Kalau kita nggak baca tafsir sulit untuk kita pahamnya. Dan dia kadang-kadang ya jelimet lah begitu. Susah dipaham.
Iya, kenapa ini katanya nih Al-Quran kan petunjuk buat umat Islam, kok kenapa susah? Ya bisa juga sih jawabannya saya cari-cari nih, ini asal-asalan aja saya bilang. Saya bilang begini, karena Al-Quran itu kan mulia, Quran itu kan bagus. Jadi yang mulia, yang bagus emang gak mudah didapat, harus berusaha. Kalau usaha dapat, kalau ente usaha ingin memahami bisa begitu. Iya, di mutiara nih Al-Quran. Mutiara tuh nggak langsung didapat begitu aja, nyilam dulu ke dasar laut misalnya. Ya mungkin tuh jawaban saya asal nyari-nyari aja, nggak tuh jawaban yang lain. Itu udah dibilang begitu sama saya udah lama itu dari dulu. Nah, dibilang kan Al-Quran petunjuk nih, bagaimana kok susah banget nih kita pelajarin. Itu hal yang benar. Iya. Betul memang Al-Quran petunjuk, tapi petunjuk itu perlu dicari, perlu diusahain, perlu ngeremet begitu. Belajar. Ya, apalagi kan saya bilang undang-undang, peraturan dunia semuanya dengan usaha. Peraturan dunia nggak ada yang nggak ada usaha. Apa yang nggak ada usaha? Nggak ada. Itu peraturan dunia itu. Ya, kalau peraturan Allah itu dia yang bikin dunia, kun payakun, nggak pakai sabab. Nabi Adam dibikin, gak ada bapaknya, gak ada mamanya. Nabi Isa Allah ciptakan, ada emaknya doang misalnya. Ya, Hawa katanya, cuman bapaknya doang, Adam. Itu kekuatan Allah, itu namanya menembus undang-undang. Undang-undang gak kepake, karena dia yang bikin undang-undang. Allah yang bikin peraturan. Peraturan sebab akib, itu peraturan Allah itu sebetulnya. Maka kalau kita gak nyababin, kita salah. Kalau saya bilang begitu. Peraturan sebab akibat peraturan Allah. Karena Allah menciptakan bumi, kemudian di bumi ini semuanya berjalan dengan sebab akib, walaupun kadang-kadang Allah tonjolin, nggak pakai sebab, tahu ada akibat aja. Nah itu yang namanya mukjizat. Iya, ini mukjizat luar biasa, nggak pakai sabab dia, tahu ada aja. Kemudian yang namanya karomah. Ya, tahu-tahu ada misalnya makanan, padahal tadi nggak ada yang masak misalnya. Tahu-tahu makanan dikit jadi banyak begitu. Secara akal makanan banyak, yang tadi sedikit ya karena ditaruhin tambahin. Itu kan sebab. Maka makanan jadi banyak. Tapi ini Nabi pernah itu, ya diundang makanan sedikit yang datang banyak banget. Ini namanya mukjizat. Kalau mukjizat nggak pakai sebab akibat. Maka itu definisi mukjizat sesuatu yang luar biasa. Kalau sebab akibat biasa. Maka ulama tauhid mengatakan biasanya makan nasi kenyang. Biasanya api membakar. Tapi Nabi Ibrahim dimasukin ke tabunan, nggak kebakar dia. Karena pakai luar biasa itu. Ya, pakai kun payakun dari Allah. Ya. Biasanya minum obat baik. Ya, itu namanya undang-undang sebab. Jadi kalau dalam bahasa agama bukan sebab akibat. Kalau istilah sebab akibat seakan-akan ada sebab, ada akibat. Padahal kan belum tentu. Ya, kita berobat, mestinya kan ada obat, ada minum obat, sembuh. Nyatanya, maka tuh secara ilmu tauhid dia pakai biasanya. Ada istilah biasanya, maka ini digolongkan sebab akibat, digolongkan hukum adi. Hukum kan dibagi 3, ada hukum adi, ada hukum taklifi, ada hukum akli. Hukum akli Tuhan Esa 2 tambah 2 4. Dia nggak berbudi selalu. Nah itu boleh tuh sebab akibat itu. 2 tambah 2 pasti 4. Lu mau bilang 5, aduh kacau itu. Itu undang-undang sebab akibat, ya. Kalau dalam istilah agama, undang-undang yang mengikutin kebiasaan. Biasanya minum obat ini baik, tapi kadang-kadang nggak baik. Malah ada yang minum obat jadi tewas malah. Apa salah obat atau bagaimana, walau alam udah. Ya. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi di dunia ini karena Allah yang menciptakan, hormatin peraturannya. Kita ini maaf ya, kalau kita ingin maju tetap ini kita pakai sebab akibat alias hukum biasanya. Walaupun kita percaya semuanya Allah yang
Tuh kan, ya. Kadang-kadang kita berusaha, gagal, serahin kepada Allah. Nggak stres, nggak stres. Kalau orang-orang kafir, dipegang banget tuh sebab akibat. Udah usaha kok nggak kena juga, udah begini kok nggak nempan juga. Akhirnya gantung diri dia. Dia nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama takdir. Ya. Kita dibalik sebab akibat ada di atasnya. Kita yakinin Allah tuh yang mengatur sebab akibat. Kalau Allah belum izinin, walaupun 1000 sebab, akibat nggak ada. 1000 usaha, hasilnya nggak ada. Karena Allah belum izinin. Itulah keyakinan umat Islam. Itu keyakinan yang keren, kalau saya bilang. Keyakinan yang benar. Ya. Jadi begitulah saudara-saudara, Allah yang menurunkan kepada engkau ini ayat-ayat. Ada ayat yang jelas, ada ayat yang samar-samar. Di sini dibilang bayinat, ya. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, ya. Walaupun jelas emang perlu dipelajarin, ya. Nggak mudah, harus dipelajarin. Karena Al-Quran mutiara nggak didapat dengan gampang dan mudah, ya. Begitu. Dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Yang ingkar kepada Al-Quran hanya orang kafir, ya. Orang kafir itulah yang ingkar. Maka orang-orang kafir ini ya disebut juga fasik. Jadi fasik itu kadang-kadang dipakai buat orang kafir, juga dipakai buat orang Islam yang neko-neko begitu, yang durhaka, kadang-kadang disebut juga fasik. Jadi fasik itu kita lihat kalimat susunannya. Bisa jadi fasik artinya kafir, bisa jadi fasik artinya muslim yang berdosa. Nah di sini kafir ini. Ya. Jadi dan tak ada yang ingkar kepadanya, kepada Al-Quran, melainkan orang-orang yang fasik. Berarti yang ingkar sama Al-Quran disebut fasik, ya berarti kafir. Ingkar sama Al-Quran, ya, otomatis kafir begitu. Kemudian ya sampai ayat 100 dah. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah? Ya, ini patutkah mereka siapa ini? Orang Yahudi. Tadi lagi ini masih cerita orang Yahudi ini. Orang Yahudi digambarkan kafir, orang Yahudi digambarkan fasik. Nggak ada gambaran yang bagus, semuanya jelek begitu. Kecuali yang beriman. Orang Yahudi yang beriman dia gambarannya bagus. Dia orang Islam. Patutkah mereka ingkar? Patutkah orang-orang Yahudi ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Ya, pertama nggak patut mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Karena memang Taurat sudah memberitahu nanti akan datang Nabi terakhir namanya Muhammad SAW membawa Al-Quran. Tapi mereka ingkari. Padahal mereka baca itu Taurat. Ya. Kemudian dan setiap kali mereka ikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Ini kebiasaan orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Kalau mereka membuat janji, mereka jarang tepati. Jarang tepati. Ya, dipungkiri melulu. Itu potret orang-orang Yahudi. Ya, dan Al-Quran ngomong demikian. Contohnya nih, dulu sebelum Nabi lahir, wah mereka elu-elukan tuh Nabi terakhir. Sampai tadi saya bilang waktu perang, mereka berdoa, ya Tuhan berikan kami kemenangan demi Nabi terakhir. Begitu. Datang Nabi terakhir, ya ogah. Kenapa tadi? Orang Arab gogadah, gemonya orang Israel. Acuh banget, mengingkari janji. Janji Allah di dalam Taurat dibuat perjanjian. Ada perintah Allah tuh janji, semacam janji. Allah memerintahkan kepada orang Yahudi, kalau datang Nabi terakhir, cirinya begini-begini, berimanlah kamu kepada dia. Ini perintah Allah nggak dilaksanakan, mengingkari janji. Ya. Kemudian di masa Nabi Muhammad berada di Madinah dan orang Yahudi berada juga di Madinah, itu ada perjanjian disebut Piagam Madinah. Di antaranya orang Yahudi jangan membela musuh Nabi, jangan bantuin. Nah musuh Nabi orang Mekah kan begitu, yang kafir. Diam-diam bantuin orang Mekah. Ngaco kan ini orang Yahudi? Akibatnya nih Yahudi diperangin, habislah mereka di Mekah, terusir dan dibunuh. Habis di kota Madinah, bukan Mekah.
Ya, di kota Madinah itu orang Yahudi nggak ada. Dulu sebelum Nabi Muhammad mereka bertahun-tahun. Mereka mau ngapain tuh di Madinah bertahun-tahun? Karena ngikutin Taurat. Di Taurat itu ceritanya begini, Nabi terakhir akan tinggal dan menetap di Madinah. Maka mereka datang, bahasa Betawinya mapagin. Apa tuh mapagin itu? Iya, nungguin duluan di situ dia. Itu. Padahal orang Yahudi dengan Madinah jauh. Yahudi kan di Palestina dulu memang biasanya begitu. Didatang ke Madinah mau ngapain? Sesuai dengan kitab Taurat, nungguin Nabi terakhir. Datang ditinggal. Karena apa? Lain suku. Itu karena dia hasad alias sirik. Sirik dia. Sirik sama orang Arab. Dibenci banget. Sampai sekarang perang mulu sama orang Arab itu. Itu orang Yahudi itu. Jadi patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah? Ya nggak patut. Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggar janji, melempar janji. Ini menggambarkan mereka betul-betul ingkar banget. Itu janji dibuang ke belakang, ya, menunjukkan mengingkari banget. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Oh, divonis sudah. Orang Yahudi nggak beriman. Nggak beriman. Walaupun mereka mengatakan kami beriman dengan Nabi Musa, kami beriman dengan Taurat, bohong begitu. Kalau benar pasti mereka ngikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa, kitab Taurat menyuruh untuk pindah agama ketika kamu menemui Nabi terakhir. Inilah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan perihal orang-orang Yahudi. Dimuat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang isi kandungan Al-Quranil Karim. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin menanya? Saya persilakan. Nanti halaman 101. Ya. Baiklah saudara-saudara, mari kita sudahi dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, mertua, istri, anak yang sudah wafat, semoga Allah ampuni mereka. Dan mudah-mudahan kita ini yang masih hidup juga diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil maghfirah lana wa lahum ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa aatina wa la tahrimna wa aatina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ardu anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.